Baik jamaah sekalian, kita awali majlis kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تمسك بسنته ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah subuh yang dicintai Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat-nikmat sampai kita sudah berada pada pekan ketiga pada kalender 1446 Hijriah. Kita juga bersyukur anak-anak kita hari Senin kemarin sudah memulai lagi kegiatan belajar di sekolah-sekolah. Tidak cuma uang masuk sekolah yang dipikirkan, tapi juga sepatu, tas, buku, ya, dan perlengkapan-perlengkapan. Seakan-akan semua itu menjadi beban bagi kita. Ala kulli hal kita bersyukur, kurang lebih ada catatan-catatan kita masih bisa melewati itu semua dengan baik. Kita juga bersyukur semua jamaah haji khusus dari Bukit Cimanggu sudah kembali ke tanah air. Mudah-mudahan bekal takwah mereka inilah yang akan mewarnai, menguatkan jamaah kaum muslimin insyaallah. Jamaah sekalian, salah satu fakta yang paling besar yang tidak mungkin kita tolak bahwa hidup ini adalah pembebanan. Diakui atau tidak, orang beriman itu memikul beban. Dalam istilah fikih disebut dengan mukallaf. Orang yang sudah haid bagi wanita, pria yang sudah mimpi, maka baginya berlaku ketentuan-ketentuan agama. Ketentuan-ketentuan agama itu semuanya dalam bentuk taklif, pembebanan. Baik yang namanya wajib, baik yang namanya sunnah, atau yang paling standar mubah, atau sebaliknya dalam bentuk larangan haram, ataupun minimal makruh. Itu semuanya disebut pembebanan dalam agama. Dan pembebanan ini mengikat setiap kita. Dan itu hanya bisa dipikul bagi orang-orang yang punya kerelaan dalam agama. Itulah sebabnya pagi sore Nabi mengajarkan kepada kita apa itu? Mengulang janji kita, Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kita rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad nabiku. Itu harus diulang-ulang supaya
pembebanan ini hanya bisa dipikul oleh orang-orang yang memiliki kerelaan. Nah, jamaah sekalian, pagi hari ini kita akan belajar sedikit kepada mereka yang memikul beban. Karena kalau lihat dari wajah-wajah kalian ini juga bebannya banyak ini, Masya Allah. Ya. Bahkan kalau ada di masjid bebannya berkurang, Ustaz. Ya. Karena kalau di masjid itu terlihat seperti surga di depan mata. Tapi kalau udah pulang ke rumah, lihat istri itu udah kelihatan tagihan. Masya Allah. Wajahnya tidak sesumringah dahulu. Sekarang dengan tuntutan hidup yang banyak, kebutuhan yang bahkan mendesak, kadang-kadang wajah istri seperti lambaian tangan, bukan bidadari, lambaian tangan debt collector. Masya Allah. Itulah fakta. Seperti itu. Maka wajar kalau Ammar bin As, dia bukan orang Mesir, dia orang Arab. Ayahnya sangat dihormati di zaman itu, penentang utama Muhammad, Tapi Rasulullah SAW selalu mendoakan orang-orang yang sangat membenci Nabi, semoga dari keturunannya ada yang akan membanggakan Islam. Salah satu anak dari pembenci Islam itu adalah Ammar bin As. Dialah sang penakluk bumi piramid. Dialah penakluk Mesir, gubernur pertama Mesir. Kalau orang pergi ke Mesir, ada satu masjid yang orang pasti akan sholat di situ. Nama masjid itu adalah Masjid Ammar bin As. Ya, di sebuah kota, salah satu kota terindah di dunia. Orang menyebut kota itu merupakan kota terindah karena dulu orang-orang ganteng, orang-orang cantik yang tinggal di tempat itu. Orang Eropa menyebut dengan kota Alexandria, sementara orang-orang Arab menyebut dengan kota Iskandaria. Masya Allah. Disitulah ada seorang raja dulu yang punya kelainan. Apa itu? Tidak bisa melihat wanita cantik kecuali akan diperistrinya. Salah satu raja Mesir yang paling banyak selir itu adalah Raja Iskandaria. Dari situlah kemudian di antara selir-selirnya itu melahirkan seorang wanita mulia, wanita cerdas. Bahkan orang-orang Arab menyebut di antara wanita paling cerdas di Mesir itu adalah Hijr atau Hajar. Itulah wanita yang dihadiahkan kepada Sarah. Karena dia hadiah oleh orang-orang Yahudi, mereka tidak mau mengikuti Muhammad karena mereka berkata Muhammad keturunan budak. Padahal jika dilihat status Hajar bukan budak. Dialah anak selir yang paling dibanggakan oleh Raja Mesir pada waktu itu. Karena setiap ada persoalan negara, Hajar suka diikutkan untuk dimintai pendapatnya. Karena di antara wanita paling cerdas di masa itu adalah Hajar atau Hijr. Dan dia adalah wanita yang paling harum tubuhnya. Itulah sebabnya ketika ditawarkan kepada Sarah yang 3 kali coba disentuh oleh sang raja. Karena Sarah waktu itu adalah wanita yang paling bening di zamannya. Wanita yang paling cantik di zamannya adalah Sarah. Itulah istri Nabi Ibrahim. Maka kata Gus Baha, rata-rata memang kiai itu istrinya cantik. Masya Allah. Karena nggak enak tuh kalau mau cium tangan nyai, sementara ya nggak cantik katanya. Masya Allah. Makanya itulah raja ketika menyentuh Sarah, dia tidak bisa menyentuh. 3 kali dia sentuh Sarah, 3 kali dia lumpuh. Belum sampai menyentuh tubuh Sarah, lumpuh. Tangannya lumpuh, kakinya lumpuh. Akhirnya badannya lumpuh. Baru dia sadar Sarah bukan wanita biasa. Dia berkata,
berdoalah pada Tuhanmu. Aku sumpah akan membebaskanmu jika kau berdoa pada Tuhanmu agar aku kembali sebagai sedia kala. Dan aku akan memberikan hadiah paling spesial untukmu. Dan hadiah itulah Hajar atau Hijr. Jadi secara status Hajar itu bukan budak. Orang Yahudi suka mengatakan ini. Sampai hari ini di Palestina. Ya, seperti itu. Maka dia memperlakukan orang-orang Palestina seperti itu. Jamaah sekalian, ada satu ungkapan. Ungkapan ini bukan hadis dan bukan asar. Ungkapan ini, janganlah kau meminta diringankan bebanmu, tapi mintalah dikuatkan pundakmu agar sanggup memikul setiap bebanmu. Masya Allah. Ini semua laki-laki, semua suami, semua ayah adalah sang pemikul beban. Apakah Anda siap memikul beban? Gak usah nanya Ustadz, saya sudah dibebanin Ustadz, Masya Allah. Makanya lihat pundak antum tuh gak rata lagi. Lihat ada yang miring, Masya Allah. Duduknya aja begini, ini tanda-tanda memang udah rapuh, Masya Allah. Dan gak kuat memikul beban. Ya, saya kemarin baru pulang dari mengantarkan anak terakhir, anak bungsu. Hampir sebulan ibunya menemani di sana. Menemani di Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. Kenapa? Karena memasukkan anak terakhir sebagai chapel, calon pelajar di Pondok Pesantren Modern Darussalam, Gontor. Sebulan dia nunggu di situ tuh anak. Masya Allah. Sampai kelihatan anak itu sudah mulai semangat, sudah punya teman, siklus hidupnya dia sudah mulai bisa nyuci sendiri, jemur sendiri, nah baru kemudian ditinggalkan. Beban-beban kita banyak, tapi marilah sedikit kita belajar pada orang-orang yang memikul beban. Dan apa ucapan mereka ketika memikul beban-beban itu. Supaya kemudian kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama kita ambil dulu ciri khas mereka yang memikul beban. Mereka yang menemani para nabi. Mereka yang menemani para rasul. Ya, bagaimana karakter mereka? Mari kita mulai buka Quran. Buka. Kecuali yang sudah hafiz, nggak boleh baca Quran. Masya Allah. Ya, kalau baru-baru hafiz tetap buka Quran. Hafalannya tidak bertambah berganti, buka Quran. Masya Allah. Al-Imran surat ketiga 146 147. Ada santri tadi pegang mic? Ada ya? Mana tadi santri pegang mic? Ya, baca deh. Baca ayatnya Al-Imran 146 147. Lalu suruh aki-aki baca lambat. Aja deh, kamu aja deh. Masya Allah. Al-Imran surat ketiga 146 147. Halaman 68. Ayo deh. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahum rabbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma sabaru wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qawlahum illa
Tambah satu lagi deh, 1 sampai 148. Fa'atahumullah wallahu yuhibbul muhsinin. Baca di artinya. Dan betapa banyak nabi yang berperang tidak lebih sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya dari Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau bisa ayat ini dibuat figura, kau pasang di kamarmu. Setiap kau merebahkan punggungmu, kau baca ayat ini. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Berapa banyak para nabi didampingi, ditemani, disupport, disahabati, dikelilingi para pengikutnya. Wa ma, mereka digambarkan oleh Allah, ya, fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak lemah, tidak patah semangat, apalagi menyerah. Tidak lemah, tidak patah semangat, apalagi menyerah. Ada yang menarik. Nanti kita akan lihat ayat ini beberapa kali diulang dalam Al-Quran dengan redaksi yang mirip-mirip. Ini gambaran umum. Semua yang ikut menemani, ikut memperjuangkan, ikut mensupport, ikut simpati dengan perjuangan Nabi, pasti mengalami masalah-masalah. Tapi mereka tidak pernah lemah, tidak pernah patah semangat, dan tidak pernah menyerah. Itu gambarannya. Ya, bahkan selalu kalau ada ucapan, hanya ucapan doa. Kata ulama, ciri khas pengikut para nabi, kalau dia ada masalah, dia akan mengeluhkan pertama kepada Tuhannya. Coba lihat doanya apa di sini. Doanya apa di sini? Rabbana firlana dzunubana. Yang pertama mereka introspeksi diri mereka. Boleh jadi selama ini mereka juga punya dosa. Karena sebelum hijrah, sebelum ikut Nabi, dosamu udah banyak. Betul? Antum tahu ketika Umar masuk Islam, antum pikir langsung kayak antum begini aman? Umar itu setiap kali berwudu, itu nangis. Sampai kata Utsman, "Ya Umar, limada tabki? Kenapa kau selalu menangis?" Apa kata Umar? "Ya Utsman, kau termasuk orang yang awal sadar. Kau termasuk orang yang awal ikut Abu Bakar. Aku ini telat ikut Muhammad. Bagaimana aku? Tanganku ini penuh darah, dosa." Bapak bisa bayangkan itu Umar. Umar itu baru bisa mengangkat kepala ketemu Abu Bakar, ketemu Utsman itu ketika turun ayat wa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Itu ayat paling menggembirakan Umar. Quran surat 25 ayat 70-71. Illa man taba, kecuali orang yang taubat, wa amana, dan dia beriman, wa amila amalan solihah, dan dia tunjukkan progres amal solehnya. Bukan cuma Allah ampuni, bukan cuma Allah terima taubatnya, bukan cuma Allah hapus dosanya, tapi faulaika yubaddilullahu sayyiatihim.
kesalahan-kesalahan mereka Allah tukar jadi kebaikan. Sekiranya bisa loncat ke langit, loncat Umar itu Pak. Itu baru kemudian Umar mengangkat kepalanya ketemu Abu Bakar. Kenapa? Karena dalam Islam ketika kau taubat dengan dasar keimanan dan kau buktikan dengan amal-amal soleh, maka kesalahanmu di masa lampau Allah tukar jadi kebaikan. Tidak ada agama yang lebih mengapresiasi orang berdosa kecuali agama ini. Tak ada risalah yang lebih menyambut orang yang mau kembali ke jalan Allah, orang yang taubat dengan niat imannya, dengan amal-amal soleh pembuktiannya, kecuali kesalahan di masa lampau Allah tukar dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Tapi bukan berarti setelah antum hijrah, setelah antum taubat, kemudian jalan mulus. Bukan. Setelah antum taubat, setelah antum hijrah, ujian itu akan nambah lagi. Kan ada orang kemudian, Ustadz kok setelah saya taubat ujiannya makin berat Ustadz. Nah, ya. Jadi sekali lagi kalau ujianmu cuma ringan-ringan, memang level imanmu cuma begitu. Tapi kalau ujianmu makin berat, berarti memang Allah lagi menyiapkan tempat yang lebih tinggi untukmu. Begitu. Maka jangan minta diringankan bebanmu, tetapi minta dikokohkan pundakmu. Masya Allah. Karena yang memikul beban itu adalah pundak. Tapi juga minta dikokohkan kakimu. Makanya ayat ini selalu ada kalimat wasabbit aqdamana. Kokohkan kaki-kaki kami. Qadam, telapak kaki. Seorang ayah selama dia masih kuat kakinya, dia akan sanggup berdiri. Seorang ayah selama dia masih berdiri, dia masih berusaha mencari apapun untuk anak, istri dan keluarganya. Tapi kalau kakinya sudah tidak bisa dia lagi gunakan, dah selesai itu. Itu dia. Ini gambaran umumnya. Mari kemudian kita pindah case. Satu contoh pengikut para nabi. Bagaimana mereka memikul beban. Mari kita lihat, kita geser ke awal. Al-Baqarah 249, 250. Ini kisah di medan perang. Bagaimana Talut pasukannya kaget karena yang mereka hadapi bukan manusia biasa, raksasa. Biasanya kita kalau berperang lihat orang gede, jumlahnya banyak, langsung dalam pikiran, waduh kalah deh kita ini, mati deh kita ini. Gede banget mereka, ya Allah habis deh. Coba kita lihat apa yang dilakukan mereka ketika beban-beban itu besar. Ya, ada prinsip-prinsip ketaatan, prinsip-prinsip kesabaran. Ini luar biasa. Dek, Al-Baqarah 249, 250. Ini jarang dibahas. Al-Baqarah pas 250, 249, 250. Silakan, Dek.
berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai, maka barang siapa yang minum airnya, ia bukanlah pengikutku, dan barang siapa yang meminumnya, maka ia adalah pengikutku, kecuali yang sejitu dengan tangan, kemudian mereka meminumnya, kecuali sebagian kecil di antara mereka, ketika lihat Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberang di sungai itu. Mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, wahai Tuhan kami, limpahkan kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Coba perhatikan baik-baik. Ada dua sikap yang dihadapi. Tidak semua pengikut para nabi itu kokoh. Tidak semua pengikut para nabi itu bisa disiplin. Nabinya berpesan. Talut itu nabi enggak, Ustaz? Di antara pasukan Talut ada seorang nabi, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Talut seorang raja, tapi dia menghadapi invasi yang luar biasa, Jalut. Pada masa dulu memang ada manusia-manusia yang memang badannya besar. Ketika melewati sungai, Talut memberikan peringatan, jangan minum kecuali sekedar. Tapi sebagian besar bukan cuma minum, nyelam. Maka memang banyak aktivis-aktivis kita ini tidak tahan untuk memikul beban. Mereka sering ngeyel, bahkan cari peluang, bahkan di tengah penderitaan umat, pembantaian, mereka pergi ke Israel. Ini pengikut Talut yang begini nih. Gitu. Setelah diklarifikasi, pertama mereka mengaku atas biaya sendiri. Setelah didesak ternyata mereka baru ngakui itu biaya Israel. Ya, Masya Allah. Jadi memang dari dulu ada model begini, Pak. Ada model begini. Ya. Jadi nggak usah kaget kalau ada cendekiawan, ya, nasi uduk, ya, Masya Allah, ya, itu seperti itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, tapi pengikut yang tetap setia, coba kita lihat outputnya gimana, Ustadz? Pengikut yang tidak setia dengan perintah, makanya dalam risalah dakwah itu ada al-qiyadah wal jundiyah. Kadang kepemimpinan itu persis seperti komandan dan prajurit. Kita ini jadi ayah tidak boleh sekedar jadi teman dan teman, ayah dan anak, profesor dan murid. Kadang-kadang ayah harus jadi komandan dan anak harus jadi prajurit. Kadang ada suasana begitu, Pak. Kau harus dengar apa kata ayah. Kadang perlu satu waktu. Tapi tidak harus selalu begitu. Kadang kita jadi teman baginya. Kadang kita jadi kakak baginya. Kadang kita jadi guru baginya. Kadang kita juga harus jadi komandan baginya. Begitu, Pak. Supaya anak itu memang terlatih semuanya. Bapak-bapak, apa yang terjadi, Pak? Orang yang tidak suka taat ketika perang, Pak. Dia lihat Jalut. Dia berkata, la taqata lana al-yaum. Mati deh kita hari ini. Kenapa? Gede banget Jalut, Masya Allah. Orang yang gak disiplin, kalau perang itu pertama kali ciut. Banyak jumlahnya deh. Habis kita, Masya Allah. Gede banget. Apalagi kalau perjalanan jauh. Masih jauh banget nih. Wah, itu deh. Baru puasa hari pertama. 29 hari lagi ya. Masya Allah. Semuanya begitu. Ustadz, ini masjid kapan selesai? Nah itu dia. Itu dia termasuk itu. Yang suka masih ragu. Ini kapan masjid selesai? Masya Allah. Kita disuruh berjuang bukan menyelesaikan. Selesai nggak selesai kita sudah beramal. Ya. Orang yang tidak disiplin itu ciut pasti. Tapi ketika orang yang taat, apa kata mereka? Kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan katsira biiznillah. Lihat orang yang punya keyakinan. Berapa banyak kelompok yang sedikit
akan mampu kalau mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Itu yang namanya keyakinan. Bukan ciut. Ya, seperti itu. Ini penting kita belajar ini, Pak. Penting banget belajar ini, Pak. Dan mari kita lihat doa yang keluar dari mulut mereka. Apa doanya? Hafal doa ini? Kata ulama, inilah doa makna kesabaran. Karena prinsip dalam dakwah, prinsip dalam berjuang, prinsip memikul beban, itu cuma bisa dipikul oleh orang-orang yang sabar. Bapak-bapak, apa doanya? Pelan-pelan. Rabbana afriq alaina sabaran wa tsabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Nih. Ya. Coba lihat prinsipnya. Coba kita lihat prinsipnya. Apa yang diminta? Bapak-bapak, apa yang diminta di sini oleh mereka? Apa yang diminta? Tidak langsung sabar, Pak. Lihat ayat. Rabbana Afrik. Dari kata apa itu Afrik, Ustaz? Bukan Afrika. Dari kata faragha. Arti letterleknya kosong. Faida faraqta fansab. Kalau kamu sudah kosong, selesai kegiatan, ganti kegiatan yang lain. Dalam Islam, istirahat bagian dari kegiatan. Rehat bagian dari kegiatan. Ngantuk bagian dari kegiatan. Tidur bagian dari kegiatan. Amal itu semua. Di Islam tuh selesai kalau udah mati. Fa'idha faraqta fansab. Mereka berdoa, Rabbana Afrik. Kosongkan pikiran kami. Kosongkan dada kami. Yang membuat kita lemah terlalu banyak mikir. Yang membuat kita tidak kuat itu karena dada kita udah penuh. Rasanya enggak sanggup. Makanya yang diminta oleh mereka adalah Afrik alaina. Ya Allah, kosongkan kekhawatiran kami. Kosongkan segala syak, keraguan, ketakutan. Kosongkan ya Allah. Dan kau kosongkan dada kami, diisi dengan kesabaran. Masya Allah. Itulah sebabnya di surat Al-Anfal Allah katakan jika ada 100 orang sabar bisa mengalahkan 200 orang tidak sabar. Jika ada 1000 orang sabar akan mampu mengalahkan 2000 orang yang tidak sabar. Karena memang perintah itu paling berat kecuali dipikul oleh orang-orang yang sabar. Bapak-bapak, kadang-kadang kita ngelihat anak tuh, coba saya tanya, jawab dengan jujur. Pernah nggak kecewa dengan anak? Pernah nggak kecewa dengan anak? Saya ulangi satu kali. Saya lihat yang lain ini agak ragu soalnya. Ya, anak yang mana dulu Ustaz? Masya Allah. Ya, anak mertua apa anak saya? Masya Allah. Pernah tidak kecewa dengan anak? Ya. Kalau yang jawab pernah masih normal. Kalau sering berarti banyak kasus. Ya, Masya Allah. Bapak-bapak, kenapa kita seorang ayah kecewa dengan anak? Karena dalam pikiran kita, dalam dada kita, kita merasa telah berjasa. Itulah sumbernya. Saya sampai nangis, Pak. Ada ayah itu, Masya Allah, anaknya nggak perhatikan, anaknya nggak beri apa-apa. Padahal waktu dia kecil sampai dikuliahkan habis semua aset ayahnya, jual buat anaknya. Tapi ketika di hari tua, anaknya nggak pernah jenguk dia. Pak, Bapak kuat. Ustadz, saya hanya bersyukur, ya Rob, terima kasih. Kau pernah menitipkan kepadaku anak-anak. Kau pernah menitipkan padaku anak-anak yang aku besarkan. Aku bersyukur kau memberikan kepercayaan itu kepadaku. Dia nggak pernah berpikir kalau hari tua anaknya mau berbuat baik atau tidak. Tapi dia sudah berbuat pada anak-anak. Dia sudah besarkan anak-anak. Dia sudah penuhi tanggung jawabnya.
Dia tidak pernah berpikir kalau anak-anak itu harus membalas kebaikannya. Saya tanya, kenapa Pak? Nggak masuk akal itu. Karena saya cuma tahu anak itu kepercayaan Allah kepadaku. Anak itu titipan Allah. Kita ini cuma dititip. Dan nggak mungkin Allah titip kalau Allah tidak lengkapi titipannya. Masya Allah. Kadang-kadang kita selalu kecewa karena kita merasa berjasa. Capek-capek kita bangun masjid, nama kita nggak disebut. Merasa berjasa, ente cuma dihadirkan oleh Allah ikut serta membuat masjid. Bukan karena apa? Karena apa yang antum sumbang itu juga dari Allah. Jangan pernah merasa telah berjasa. Jangan pernah merasa telah memberi. Itulah bebanmu. Karena kau merasa kau telah memberi, kau telah membesarkan, kau telah berkorban. Salah. Bersyukur kau telah dipercaya oleh Allah, dititipkan anak-anak. Masya Allah. Saya pertama kali menerima ini agak berat menerima. Tapi lama duduk dengan ayah itu. Bayangkan anaknya di Bintaro, anaknya di BSD, anaknya di Alam Sutra. Saya bilang, Pak, mereka bilang Bapak yang gak mau datang ke mereka. Baru saya pikir, Ustadz, saya lebih senang dengan rumah yang saya cicil sendiri ini, Ustadz. Masya Allah. Saya bersyukur anak-anak saya sudah punya rumah sendiri, Ustadz. Hidup lebih nyaman, lebih mapan. Dan saya tak butuh, Ustadz, mereka harus berbuat baik kepada aku. Masya Allah. Kalau tidak ingin kecewa, jangan pernah merasa telah berjasa. Kenapa seorang ibu suka ngomel? Karena dia merasa dia paling berjasa. Itu dia. Itu dia. Jangan kuat-kuat. Makanya nggak boleh pakai rekaman begini, Masya Allah. Nggak enak kita bicara. Gitu. Semua orang yang suka ngomel, ya, kan wanita itu cuma 3, duit dikit ngemil karena duitnya dikit, duit banyak ngemol karena duitnya banyak. Tapi kalau nggak punya duit ngomel. Masya Allah. Ya. Pak Anton, saya minta dengan hormat, khusus jadwal Ustadz tidak usah pakai rekaman. Biar enak kita bicara ini. Karena kita ini cuma kelihatan gagah di masjid. Kalau pulang ke rumah, ciut semua. Ya Allah. Jangankan antum, Umar bin Khattab yang setan aja takut lewat bekas jalanan Umar. Kalau di rumah, ciut. Kata Amr bin As, ya Umar, aku sebenarnya ingin melaporkanmu. Sudah seminggu istriku ngomel melulu. Aku ingin kau buat keputusan agar para istri menghormati para suami. Tapi ketika aku mau datang, ternyata kau juga diomelin istrimu. Ya Allah. Kata Umar, ya Ammar, bersabarlah dengan istrimu. Karena dia orang yang paling banyak menerima kekurangan kita. Baru diam Ammar. Masya Allah. Dia memberikan anak-anak untukmu. Dia membesarkan anak-anakmu, dia menjaga anak-anakmu, dia menerima kekuranganmu. Baru Ammar sadar. Wajar kalau Nabi berkata, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk istri-istrinya. Masya Allah. Kita belum bisa mengamalkan hadis ini. Karena Nabi menyebut istri-istrinya. Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Jadi bapak-bapak, doa ini penting bagi kita. Jadi kalau antum berdoa Rabbana Afrik alaina, tapi masih susah, berarti antum belum mengosongkan pikiran-pikiran itu. Bukankah orang Melayu berkata, buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Masya Allah. Susah itu pikiran. Susah itu pikiran. Kita membayangin ini, makanya doa ini luar biasa. Bayangkan doa diucapkan di medan perang, nggak boleh sembarang doanya. Rabbana Afrik alaina, kosongkan semua pikiran dada kami, isilah dengan kesabaran. Sekarang saya tanya, apa arti sabar? Halo, udah jam 6 ya.
Aduh, jam 6 saya diberi waktu suruh ngantar istri ini, Masya Allah. Ini kelihatan gagah begini nih, jam 6, jam 6 antar, Masya Allah. Dia mau ikut daurah. Ya, apa arti sabar? Halo? Apa arti sabar? Ada yang bilang menahan diri. Menahan diri itu imsak. Betul? Makanya kata Nabi, as-saumu nisfu sobri. Puasa, menahan diri itu cuma separuh kesabaran. Makna yang paling dekat dengan kesabaran itu cuma satu kata. Itu yang kita belajar dari seorang ibu. Kenapa seorang ibu bisa membesarkan anak, mengandung anak? Seorang ibu bisa membesarkan 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat seorang ibu di hari tuanya. Kenapa? Karena dia membesarkan dengan rela. Itu dia. Rela. Apa yang Allah timpakan padamu kau rela, itulah kesabaran. Bahasa bumi rela, bahasa langit ridho. Kata Allah, jika ada orang tidak ridho dengan ujian yang aku berikan, silakan dia mencari Tuhan selain aku di kolong langit ini. Tapi siapa yang ridho, dia rela dengan ujian yang aku timpahkan, maka Allah ampuni semua dosanya dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kata ulama, yang dimaksud dengan yang lebih baik adalah surga. Masya Allah. Itulah sebabnya jemaah sekalian, memikul beban itu sebuah keniscayaan. Ya, terakhir ini saya berikan satu doa lagi, biar antum hafal doa ini. Inilah doa yang diucapkan Ibrahim ketika dia diayunkan di katipel, dilemparkan ke dalam api yang bergejolak. Profesor Dr. Muhammad As-Salabi, ini salah satu pakar sejarah Timur Tengah. Saya dikasih buku 1000 halaman. Masya Allah. Ustadz baca ini. Memang kita ini minat baca tinggi, tapi daya baca rendah. Tahu minat baca dengan daya baca? Kalau baca WA sering, tapi kalau WA-nya panjang skip. Nah itu dia. Daya baca rendah. Apalagi kalau pengumuman dari panitia, langsung cepat. Ya, Nabi Ibrahim itu Pak punya doa, dan doa inilah doa puncak di mana kalau kita sudah tidak sanggup Pak, doa ini yang kita baca. Apa doanya? Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabana wa ilaikal masir. 3. Rabbana alaika tawakkalna, padamu saja kami bersandar. Wa ilaika anabana, padamu saja kami mohon ampun. Wa ilaikal masir, padamu saja kami kembalikan semua urusan. Kalau antum nggak sanggup, balikin ke Allah. Luar biasa ini doa ini Pak. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabana wa ilaikal masir. Cuma 3. Alaika pertama, ilaika kedua, ilaika ketiga. Alaika tawakkalna, ilaika anabana wa ilaikal masir. Padamu kami bersandar, padamu kami mohon ampun, mungkin juga karena kami banyak salah, banyak dosa. Wa ilaikal masir, padamu ya Allah aku kembalikan. Mau kembalikan ke siapa urusan kita? Kepada Allah. Oleh karena itu Bapak-bapak, mudah-mudahan beban-beban yang kita pikul jangan minta diringankan, tetapi minta dikokohkan pundak-pundak kita. Yang paling terakhir, tapi Ustadz, bukankah sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan jika seorang mukmin sebelum tidur dia membacakan ayat ini, maka pahalanya tidak akan pernah disamai oleh seluruh ibadah ahlul kitab.
Ini orang Yahudi dan Nasrani paling benci ayat ini. Karena kalau ayat ini dibaca seorang mukmin sebelum dia tidur, maka semua kebaikan pahala ahlul kitab tidak akan menyamai pahala orang beriman. Apa itu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Bapak tahan sedikit. Ketika kau menyebut wa'fu anna, sebutin nama anak-anakmu. Ya Allah, maafkan ya Allah si AA, maafkan si kakak. Sebut namanya. Sebut. Saya kalau bawa jamaah lagi tawaf, baca ayat ini, sebut nama anakmu di situ. Bagus itu lagi sa'i. Ya, wa'fu anna, maafkan kami ya Allah, maafkan si kakak, maafkan si teteh. Kalau sebut namanya lebih bagus, ya. Begitu. Makanya beri nama anak tuh yang bagus. Karena enggak enak kalau mau sebut di doa, maafkan si George, agak repot ya, Masya Allah begitu ya, seperti itu ya. Gitu ya. Jadi wa'fu anna, hadirkan, sebut nama anakmu. Waghfir lana, ampuni kami ya Allah, ampuni si kakak, ampuni betul. Warhamna, kasihani ya Allah. Itu luar biasa. Antum tuh tiap mau tidur baca itu. Minimal anak-anak antum tuh selalu dalam naungan pemaafan dari Allah, naungan ampunan dari Allah. Dan anak-anak kita itu semuanya dapat naungan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati anak-anak kita. Dia tidak menjadi beban bagi kita, tapi menjadi karunia bagi kita. Dia tidak menjadi fitnah bagi kita. Sebaliknya dia menjadi syafaat nanti bagi kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana afrik alaina sabran. Ya Allah, kosongkan semua pikiran-pikiran kami. Apalagi pikiran tidak sanggup, ketidakmampuan, ketakutan, rasa tidak punya. Ya Allah, isilah semua dengan kesabaran. Karena bukan kami orang pertama yang memikul beban ini. Ada orang-orang sebelum kami lebih berat dari kami bebannya. Ada orang-orang sebelum kami lebih sulit dari kami. Ya Allah, wasabbit aqdamana, kokohkan langkah-langkah kami. Wangsurna 'alal qaumil kafirin, wangsurna 'alal qaumil zalimin, wangsurna 'alal qaumil hasidin, wangsurna 'alal qaumil munafikin. Rabbana 'alaika tawakkalna, ya Allah, padamu saja kami bersandar ya Allah. Wa 'alaika anabana wa ilaika anabana, padamu saja kami mohon ampun. Boleh jadi dosa kami masa lampau masih terlalu banyak ya Allah. Wa ilaikal masir, padamu saja ya Allah kami kembalikan semua urusan. Allahumma rizukna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Bifadlik subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pulau Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.